Ma hadhihi illa jizyah. Wah, ini namanya upeti nih. Orang kok ditariki sekian sekian. Ini namanya upeti. Kata Sa'labah. Zakat diejek sebagai upeti kata dia. Ma hadhihi illa ukhtul jizyah. Ini namanya saudara upeti namanya. Intoliko pergi sana kalian berdua. Hatta tafrugha sampai kamu selesai. Summa ta'uda ilayya, lalu kamu kembali ketemu saya lagi. Kamu pulang dulu sana, nanti kamu balik ke sini. Fangtolako, maka keduanya berangkat pergi nahwa Sulaimi ke rojul Bani Sulaim. Fasami abihima, maka si orang Bani Sulaim mendengar kabar kedua utusan Nabi. Faqoma ila khiyari asnani ibilihi, maka bangun ini orang mengambil kepada usia onta yang terbaik. Ontanya banyak. Asnan itu usia ya. Asalnya dari sinah, sinun, usia. Ya, intinya mengambil onta yang terbaik umurnya gitu ya. Fa'azalaha, lalu dia pinggirkan, dia pisahkan li sodakoti, dipakai untuk zakat. Sumastakbalahuma, lalu menyambut keduanya biha dengan onta tadi. Enggak wajib, maksudnya kamu kegedean bayar zakatnya gitu loh. Zakatmu itu seharusnya bukan ini. Zakatmu itu tipe yang bawah. Enggak usah bagus-bagus. Ini belum wajib buat kamu karena belum nisab gitu loh. Kata si petugasnya. Jadi Nabi sudah memberi pelajaran tentang nisab zakat, tentang binatang yang boleh diambil zakatnya itu usianya berapa saja, itu sudah paham. Nah, kata dia ini, kata petugas ini enggak, ini kelebihan, ini kemahalan katanya. Kelebihan ini, belum wajib ini katanya. Wa manuridu na'khudhu hadza minka, kami enggak ingin mengambil ini dari kamu, enggak boleh saya ngambil ini kelebihan katanya. Qala bala khudhuha, enggak bisa, ambil aja enggak apa-apa katanya. Kata Bani Sulaim ini maksa. Enggak apa-apa, saya ikhlas, kamu ambil yang bagus ini saya rela katanya. Nafsi biha thayyibatun ya, diriku itu nyaman, diriku tertenang memberikan ini katanya. Wa innama hiya lita'khudhuha, sesungguhnya onta ini untuk kamu ambil katanya. Falamma faragha min shadaqatihi, maka ketika selesai dari sodakohnya Bani Sulaim, ya tentang zakat di Bani Sulaim udah beres, roja'a pulang, hatta marro bisa Sa'labah, lewat lagi ke kampungnya Sa'labah. Fasa'alau sodako, minta sodako ke Sa'labah, mana zakatmu, keluarkan wahai Sa'labah. Faqala aruni kitabakuma, sini lihat suratnya, saya lihat surat tugasnya katanya. Kata Sa'labah, perlihatkan kepadaku surat kalian berdua, saya pengen ngecek. Fanadhara fihi, lihat tuh suratnya. Suratnya itu isinya nisab. Nisab gitu loh. Kambing sekian, zakatnya sekian. Kambing 100, zakatnya berapa. Kambing 1000, zakatnya berapa. Dibaca di sini. Apa detail-detailnya nisab zakatnya kambing ini sama si Sa'labah di surat tadi. Faqala hadi utul jizyah. Pelit, dirinya enggak rela. Karena kambingnya banyak, otomatis zakat yang dikeluarkan juga banyak. Akhirnya dia nggak rela, nanti kurang banyak dong kambing saya kalau dikeluarkan buat zakat. Ini namanya upeti kata jizyah. Kata si Sa'labah ini uktul jizyah. Intoliko. Udah kamu pulang dulu aja, pergi aja katanya. Hatta aroroi, sehingga saya melihat pendapatku dulu. Fangtolako, maka pulang nih orang pergi ke kampung lagi ke Madinah. Hatta ataya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mendatangi Nabi lagi. Falamma ra'ahuma, maka ketika melihat keduanya pulang, Nabi belum dapat cerita apapun, belum dapat kabar apapun sudah ngomong. Ya waiha Sa'labah, celaka ini Sa'labah ini. Qabla an yukalimahu, ya, sebelum dua utusan tadi, petugas tadi bicara sama Nabi aja Nabi sudah tahu. Wada'a, lalu Nabi mendoakan li Sulaimi, untuk rajul Bani Sulaim tadi. Fa'akhbarahu, lalu si petugas tadi menceritakan, menghabarkan kepada Nabi dengan perkara yang dilakukan oleh Sa'labah. Wabillati sona'a Sulaimi, dan yang dilakukan oleh Bani Sulaim.
Fa anzalallahu ta'ala fi Sa'labah, lalu Allah turunkan ayat untuk orang yang namanya Sa'labah ini. Apa ayatnya? Wa minhum, dari mereka manusia, man ahadallaha, ada yang berjanji kepada Allah. Lain atana min fadlihi, kalau Allah memberi saya keutamaannya, karunianya. Lana sodakona, pasti kami akan bersodakoh. Walanakunana minas sholihin, dan kami akan menjadi orang soleh. Falamma atahum min fadlihi, tapi tatkala Allah memberikan dia karunianya, ya, bakhilu, ternyata pelit. Tadi janjinya mau sodakoh, janjinya mau berzakat, ya, memberi fakir miskin. Tapi ketika kaya lupa, pelit. Watawallau, berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka keadaannya berpaling. Fa'aqobahum, maka Allah memberi hukuman kepada mereka nifaqan, sifat munafik, fi qulubihim, di hati mereka. Ila yaumi yalqaunahu, hingga hari dia berjumpa Allah. Bima akhlafu, sebabnya apa? Hatinya distempel, dikunci sama Allah, dilabeli, dicap munafik. Munafik i'tiqadi. Kenapa? Karena ingkar kepada kewajiban zakat dia. Menolak kewajiban zakat, mengingkari janjinya dia kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa bima kanu yakdzibun, dan juga kenapa distempel munafik sama Allah Ta'ala, karena dia berbohong. Wa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Rasulullah rajulun, ada lelaki, min aqaribi Sa'labah, dari kerabat-kerabatnya si Sa'labah. Fasami'a ma anzalallahu fihi, dengar ayat ini teman-temannya saudara Sa'labah ini. Fakharaja hatta ata Sa'labahnya, berangkat sengaja menemui Sa'labah. Faqala la umma laka ya Sa'labah. La umma itu kalimat cacian yang dipakai oleh orang Arab. Kamu itu nggak punya ibu. Kan nggak mungkin orang nggak punya ibu, ya kan? Pasti punya ibu. Maksudnya la umma itu maksudnya kalimat cacian saja. Jangan diartikan kamu nggak punya ibu, enggak. Tapi la umma itu kalimat sangat jengkel gitu loh. Kalimat yang dikatakan apa? Sangat marah. Ya. La umma laka ya Sa'labah. Qad anzalallahu fika kadza wa kadza. Allah Ta'ala turunkan ayat untuk membahas kamu. Begini ayatnya. Fakharaja Sa'labah, kaget, tersentak dengan ayat tadi. Keluar dia. Hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia datang sengaja sowan kepada Nabi. Fasa'alahu an yakbala minhu, maka meminta-minta, merengek-rengek supaya apa? Nabi mengambil zakatnya dari dia. Faqala, tapi kata Nabi, innallaha mana'ani an akbala minka shadaqataka. Allah melarangku menerima zakatmu. Faja'ala yasutu raba ala ra'si, karena saking menyesalnya dia menaburkan tanah ke kepalanya, bentuk penyesalan itu ya. Faqala Rasulullah SAW, hadza amaluka, ini lo amalmu. Amartuka falam tutikni. Dulu kamu sudah saya perintahkan tapi nggak nurut. Falamma aba an yakbala minhu syai'an, maka ketika Nabi nggak nerima zakatnya satu pun dari Sa'labah, roja ila manzilihi, pulang dia sedih, menyesal. Falamma qubidha, maka ketika wafat Rasulullah SAW, ja'a biha ila Abi Bakrin, datang bawa zakat. Siapa tahu kalau sama Abu Bakar diterima zakat saya. Ya. Fa'aba an yakbala minhu, enggak berani Sayyidina Abu Bakar karena Nabi menolak waktu itu. Wajah biha ila Umar bin Khattab, ditolak di zamannya Abu Bakar, nanti ditunggu lagi ke zamannya Umar. Ya. Fa'aba an yakbala minhu, sama enggak ada yang berani nerima karena enggak berani lancang melangkai Rasulullah, itu namanya. Wahalaka Sa'labah, dan meninggallah si Sa'labah ba'du, setelahnya, fi khilafati Utsman, pada masa khilafahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qauluhu ta'ala fa'aqabahum, maknanya adalah sayyara akibatahum, Allah menjadikan akibatnya. Wa man nadhara ilaiha, dan barang siapa memandang dunia, bi ainai qalbihi, dengan dua mata hatinya, allataini, yang mana keduanya,
tudrikani mampu mendapati haqaiqal asya hakikat sesuatu. Ro'a maka dia akan melihat dunia itu habaan debu wal gubar, itu debu alladzi yura yang terlihat fi min su'a samsi cahaya matahari. Ada khili yang masuk minal kuwati dari ventilasi, angin-angin. Kita biasanya kan kalau pagi hari ada cahaya matahari masuk lewat ventilasi ya, lewat jendela misalnya. Lalu kayak ada debu terbang kecil-kecil gitu ya. Nah, itulah namanya haba'a. Ai mufarraqan bertebangan fahiya kalaba, maka itu dunia ibaratnya seperti debu al-mansu yang bertebaran fi adamin naf'i biha karena tidak manfaat. Liana karena dunia tafna akan sirna. Fa imma antafna binafsiha, yakni dengan cara dunia itu sirna secara sendiri, au tufariquha atau dunia akan meninggalkan orangnya. Wala tadumu li ahadin, dan dunia itu tidak kekal bagi seorang pun. Fiha tamurru wa tadhhab, maka dunia itu lewat dan berlalu sarian dengan cepat. Walaisal makna, tapi maknanya anta trukal takassub bil halal, bukan berarti kamu enggak kerja nyari duit yang halal. Boleh dagang, boleh jualan, boleh kerja. Walakin al makna, maknanya adalah annaka la tatruk a'malal akhirah. Kamu kerja ya kerja, tapi jangan tinggalkan amal akhirat. Li ajli thalabi dunya, karena sebab mencari dunia alfania yang sirna, yang fana. Suruh kerja tapi nggak boleh sholat, mending nggak usah. Cari kerja lain. Qala ta'ala i'lamu, ketahuilah. Annamal hayatud dunya, bahwa kehidupan dunia itu laibun, main-main. Yang paling seriusnya aja lu main. Yang paling seriusnya dunia itu lu main-main. Ini bentar lagi Piala Dunia ini ya. Piala Dunia ya. Serius itu Piala Dunia. Bangun stadion, lapangannya ditata. Ya. Tiket-tiketnya disiapkan semuanya, seragam-seragamnya sudah disiapkan. Ya, hotel-hotel disiapkan semuanya. Akomodasinya semua disiapkan. Serius, nyiapkannya nggak main-main. Keamanannya, polisinya, TNI-nya misalnya ya, tentaranya. Semua keamanan dikerahkan untuk demi menyambut acara sepak bola Piala Dunia. Serius. Tapi buat main bola, ingat, main bola, laibun. Dunia yang seriusnya kayak begitu, demi menyiapkan mainan, demi mempersiapkan apa? Permainan. Nah, makanya di situ pakai kalimat apa? Innama, annama. Itu kan dalam bahasa nahwu ada tuh hasrin. Kalau kasarannya cuma, hanya. Dunia itu hanya mainan, permainan. Gitu loh. Apalagi tuh formula, balapan mobil yang paling mahal. Mesinnya disiapkan, dicari insinyur, profesor bidang mesin. Gimana biar bisa menciptakan mobil yang kenceng larinya, yang ngebut, ya, yang pemainnya ini, sopirnya ini dilatih sedemikian rupa serius, olahraga, latihan nyetir, latihan refleks, latihan segala macam dia, kekuatan tubuh dan sebagainya. Ya, siapin seragamnya, dibuatin seragam yang anti bakar, anti gores dan sebagainya. Dibuatkan mobilnya yang bahannya ringan, yang karbon, yang kuat, baja, ya, titanium segala macam, pakai segala macam ilmuwan. Tapi buat ngapain? Laibun, main-main, muter-muter di sirkuit. Serius itu. Disiapkan stadionnya, lapangannya, ya kan? Tapi hanya untuk mempersiapkan permainan, nanti dapat duit. Itu dunia itu. Ya. An-nama, pakainya an-nama. Ya. Cuma atau hanya. Main film, ya, dipilih artis yang paling bagus aktingnya. Semakin bagus aktingnya, semakin mahal harga dia. Kameranya harus kamera yang mahal, yang canggih.
ya kan? Laptopnya buat editing videonya harus canggih. Main film, ada kata-kata mainnya. Ya. Demi main film disiapkan serius, pakai jasnya, dibuatkan kostumnya segala macam, dibuatkan skripnya, skenarionya, ceritanya bagaimana, ya kan? Jadi buat main-main semua. Walah pun ya, kelalaian. Itu kan main dan lalai. Orang kalau sudah main bola lalai kan. Penontonnya ya ada yang muslim sholat ya ada. Tapi kan sebagian besar isinya kan lalai. Mabuk-mabuk juga ya kan. Ada homer-homer kan dijual. Wazinatun, dunia itu isinya perhiasan ya enggak? Apa dunia isinya kalau kita lihat di TV? Fashion show, tentang fashion baju-baju, model-model, merek-merek mahal, fashion tentang tas-tas mahal, fashion tentang jam-jam mahal. Fashion itu termasuk mobil itu juga termasuk fashion. Mobil-mobil mewah mahal, ya kan? Pakaian, HP juga termasuk HP-HP mewah yang mahal. Itu zinatun, itu perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, yang dampaknya tafakhur, membangga-banggakan di antara kalian. Jamku paling keren, tasku paling mahal, bajuku paling bagus, dan sebagainya. Wa takasurun fil amwal, berlomba-lomba memperbanyak harta. Akhirnya apa? Tadi nggak puas punya jam tangan merek ini, beli yang mahal lagi, yang miliaran. Nggak cukup punya tas satu, beli lagi kedua, mobil kurang satu, beli dua, beli tiga, beli motor Harley lah, beli rumah lah, beli villa lah, beli apartemen dan sebagainya. Ya, takasurung fil amwal wal aulad. Ya, aulad itu anak atau karyawan lah kalau sekarang. Ya, banyak-banyakan karyawan atau banyak-banyakan follower, banyak-banyakan fans. Ya, memperbanyak apa? Memperbanyak fansnya. Ya. Kama sali goisin, ibaratnya itu seperti hujan. Jabal kufaro, yang membuat kagum kepada orang kafir. Nabatuhu, tanaman-tanamannya. Ketika turun hujan, tanaman tumbuh subur, seger kena air hujan. Ya. Sumaya hiju, lalu kemudian mengering. Fatarahu musfarro, kamu melihatnya, kemudian yang tanaman warnanya hijau berubah menjadi kuning kecoklatan. Sumaya kunu hutoma, lalu menjadi remuk. Wafil akhirah, dan di akhirat adabun syadid, adab yang berat. Wa maghfiratum minallah, dan ampunan dari Allah, wa ridwan, dan ridho dari Allah Ta'ala. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali hanya kesenangan yang menipu. Di sini juga diulangi lagi. Ketika ada manafiyah ketemu illa, itu maknanya juga hasrin. Cuma. Jadi di dalam bahasa ilmu tafsir, pembatasan sesuatu itu bisa berupa innama, ya, annama bisa juga ketika manafiyah ketemu illa, itu juga bisa bermakna hasr. Gitu ya. Jadi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu, yang hilang, yang lenyap. Ya hijau mananya ya basu, kering, utama, fatatan, remuk, hancur. Wala sallallahu alaihi wasallam, dunia, tidaklah dunia itu illa mislu ma yujalu ahadukum isba'ahu fil yamni, seperti seseorang meletakkan tangannya di lautan, jari-jarinya dicemplungkan di laut. Fal yang turbimada yarji'u, lihatlah kembali membawa apa jari tadi dengan airnya. Hanya setetes. Rawahu Tirmidzi anil Mustawrid bin Saddad radhiyallahu an. Al-yam maknanya al-bahar, ya, lautan. Qala al-Manawi, wa hadza tamsilun takribi, ini percontohan yang mendekatkan. Wa illa fa inal munasaba bainal mutanahi wa ghairi, mana kecocokan antara yang sudah mutanahi, yang level akhir finish, wa ghairi, dan lainnya. Wal muradu, maka mananya ana nikmat dunya, bahwasanya nikmat dunya binisbati disebutkan lina emil akhirati, dengan nikmat akhirat, fil miqdari, di dalam ukurannya, kadzalika. Artinya nikmat dunia itu seperti satu tetes air, sedangkan nikmat akhirat adalah seperti lautan. Aumat dunia, atau tidaklah dunia itu fikisori mudatiha, di dalam pendek wasanya, pendek waktunya, wafanai,
ladatiha dan sirnanya kelezatannya binisbati dengan nisbat lil akhirah fi dawami naim yang di dalam senantiasanya nikmat ila kanisbatil ma'i kecuali penisbatannya seperti air alladzi ya'laku bil asabi yang menempel di jari-jari ila bakil bahri kepada sisa lautannya. Waqala Isa alaihi salam inama dunya ma'baratun, dunia itu tempat menyeberang. Fa'buruha seberangi saja wala ta'muruha jangan diramaikan. Ma'baratun ay mahalul ubur ya, tempat nyebrang. Waqala sallallahu alaihi wasallam lau ta'lamuna minad dunya, seandainya kalian tahu daripada dunia ma'alamu seperti yang aku tahu. Lastarohat anfusukum minha, pasti hati kalian, jiwa kalian akan tenang dari dunia. Enggak akan gelisah mikir duit. Rawahul Baihaqi an Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul abdu, hamba sering ngomong mali uangku duitku innama lahu min malihi salasun, harta itu 3. Ma akala fa'afna, yang dia makan jadi tai habis. Ya, dunia dimakan jadi tai, jadi apa lagi? Kamu kan jadi permata ya kan? Ya. Aula bisa fa'abla, dibelikan baju, bajunya sobek, rusak nanti lama-lama. Enggak mungkin kekal baju itu ratusan tahun, pasti rusak, jelek, usang, ya kotor. Au a'ta fa'akna, tapi kalau dunia kita berikan, kita buat sodako, kita buat zakat dan sebagainya, fa'akna, faktana, maka dia akan memetik hasilnya nanti. Wa masih wadhalika fawadhahibun, maka selain yang dimakan, selain yang dipakai, selain yang dikasihkan buat infak sodako, hilang semua, pasti kita tinggal. Rumah nggak mungkin kita masukkan ke kuburan, mobil nggak mungkin kita masukkan ke kuburan, rekening nggak mungkin kita masukkan ke kuburan, ya kan? Semuanya kita tinggal. Watarikuhu linnas, atau ditinggalkan buat anaknya orang lain, ahli waris, nggak bisa dia bawa, pasti dia tinggal. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mali ay mali kaza, hartaku ini ya. Salasun ay salasu manafi, 3 manfaat maknanya. Al wahida minha wa ya fil akhirah, 3 dari manfaat tadi, satunya di akhirat, yang 2 di dunia. Fil haqiqah baqiyah, tapi kalau dunia itu kita abadikan, ya itu yang dibawa ke akhirat, caranya dengan dipakaikan infak tadi. Maka baqiyah, kekal. Fa'afnai fa'adamahu, dia lenyapkan, dia sirnakan. Fa'abla'i fa'akhlaqahu, dia bikin usang. Akhlaqah itu usang ya, jelek, rusak gitu ya. A'to lillahi ta'ala, yakni memberi untuk Allah Ta'ala. Faktanai ja'alau dakhiratan akhiratihi, yakni dia jadikan simpanan untuk akhiratnya. Wa uqiya dikaitkan an Yazid bin Walid qala li asbihi innahu la yumkin an yamurra ala insanin yaumun kamilun bila makruhin wala ghamin. Sesungguhnya tidak mungkin berlalu satu hari bagi manusia kecuali dia ada hal yang enggak disenangi, ada kesumpekan di hari itu. Wa ini uridu an ajala li yauman la arafihi dzalika, tapi saya kepengen hari ini saya enggak sumpek katanya. Sempurna hari saya, bahagia katanya. Fahayya alahu majlisan lillahwi, maka disiapkan tempat untuk dia berlalai-lalai, hiburan, happy. Wa taqata fihi minar rayahin, di situ diisi wewangian, parfum. Ya. Wa ghriya mataf'ulul muluk, sebagaimana yang dilakukan oleh para raja-raja, sultan-sultan. Wa kana lahu jariyatun habunas ilaihi ismuha Hananah. Dia punya budak perempuan namanya Hananah, cantik sekali. Wa ja'alahu nudama amamahu, lalu dia letakkan nudama. Nudama itu teman mabuk, teman minum khamr. Nudama jamak nadim. Mantan menteri ya, nadim. Itu nudama itu bahasa Arab, nadim itu. Teman mabuk aslinya maknanya ya. Atau maknanya menyesal kan, nadimah. Ya. Nah, itu ditaruh teman mabuknya, disiapin homer, wanita, joget-joget gitu ya. Wasoro yang duri ilal jari wayal abu ma'hatarotan, maka dia mabuk itu seharian, hibur dengan wanita penari itu. Tari apa tuh biasanya? Tari Arab tuh, tari perut ya. Wa ilanu damahi, ngelihat ke teman-teman minumnya itu, tarotan ukhra lisima yaswatihim, untuk menyanyikan lagu biduan-biduan itu, dikumpulkan penyanyi-penyanyi.
Walam yazal kadzalika ila waqtil asri, terus sampai sore waktu asar. Fa'adaru lahu rumanan, lalu dihadirkan delima. Suguhannya delima zaman dulu. Fa'akhadha yajalu hubbahu fi ala yadihi li ta'khudha minul jariyah. Lalu delima itu kan butirannya kecil-kecil gitu ya. Ditaruh di tangannya. Lalu dia goda itu wanita-wanita itu biar ngambil dulu delima itu, biji delimanya dari tangannya. Langsung dari mulutnya gitu. Fa'akhadha wa akalat. Lalu ngambil, makan gitu ya. Fawaqafat habbatun fi halqihi. Maka satu butir delima bijinya nyangkut di tenggorokan. Famatat li waqtiha, mati, keselek biji delima. Mati. Fasalalu minal ghammi. Maka si wanita yang dia paling cintai budaknya tadi mati. Sumpeknya la mazida alaih, enggak ada yang mengalahkannya. Sumpek sekali di hari itu. Yang tadinya mau buat happy-happy, seneng-seneng, berakhir bencana. Berakhir dengan susah. Ya, makanya nggak boleh kita itu kalau dalam satu hari, kita punya acara, kita punya kegiatan, kita merayakan sesuatu, itu jangan terlalu berlebihan seneng-senengnya. Nggak boleh. Harus tahu batas. Jangan kesenangan yang berlebih-lebihan. Ya, harus tahu batas. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang orang yang berlebihan, itu berlebihannya kelampau batas, gak suka. Pasti dimarahi sama Allah Ta'ala, ditegur biar dia gak senengnya berlebihan. Pasti akan ada berujung susah. Nggak boleh kita ketawa terus seharian. Pasti nanti ada sedihnya di situ. Gak boleh kita merasa happy terus seharian. Pasti ada sedihnya nanti. Jadi harus tahu batas. Seneng ada pernikahan, seneng, sudah secukupnya, jangan yang berlebih-lebihan, jangan yang over gitu ya. Nanti ada aja musibahnya kalau terlalu berlebihan gitu, kalau kesenangannya berlebihan. Wastamara ala dzalika arba'atu ayyam, sampai 4 hari sumpah. Sumama ta'ala ma'asihi, tapi kemudian mati dalam kondisi maksiat. Wallahu a'lam. Anu damak jam'u nadim ini ya. Wa huwa man jalasau ala syurb, itu tadi sudah jelaskan ya. Nadim minum mabuk bareng. Teman minum mabuk bareng. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.